Seorang gadis cantik berbalut gaun panjang berwarna peach langsung menerima uluran tangan kekasihnya saat turun dari mobil. Siapa lagi kalau bukan Kahyangan yang sudah memikat hati pemuda tampan kaya raya, putra kedua seorang Reza Rahardian Wijaya, salah satu pengusaha sukses yang mempunyai kerajaan bisnis di luar maupun di dalam negeri. Keduanya saling bergandengan tangan memasuki salah satu ruangan dekat masjid di mana diadakan acara pernikahan kakak kembar dari Bumi. "Mah," sapa Yayang kepada Melisa, ibu dari kekasihnya. "Iya sayang, acara akadnya sudah selesai, kenapa baru datang?" tanyanya dengan begitu lembut sambil mengusap pipi putih mulus calon menantunya itu. "Iya, masih ada urusan lain tadi mah," jawabnya lirih. "Ya sudah, kalian nikmati makan malamnya ya." Kahyangan hanya mengangguk, hatinya bagai tersayat saat menerima perlakuan baik dari wanita yang sudah melahirkan kekasihnya itu. "Yuk makan," ajak Bumi. Mereka yang sama halnya menjadi pusat perhatian duduk makan malam bersama dengan keluarga setelah menyapa satu demi satu dan tidak lupa juga memberikan ucapan selamat dan doa kepada pasangan pengantin yang baru sejam lalu sah menjadi suami istri. "Selamat ya Ai," ucap Kahyangan sambil mengulurkan tangan. "Makasih Yayang," balasnya dengan senyum terbaik. "Selamat ya Hujan, semoga kalian bahagia." Dua wanita cantik itu pun saling berpelukan. Dua kali bertemu tentu masih ada rasa canggung pada diri mereka. Tapi karena sikap ramahnya Kahyangan tentu membuat Hujan selalu merasa nyaman saat di dekat gadis itu. "Aku doakan kalian cepat menyusul." "Terima kasih, semoga ada jalan yang terbaik untuk kami," jawabnya lirih sambil menoleh ke arah Bumi yang tersenyum kepadanya. Pemuda itu langsung merentangkan kedua tangannya. "Aku mencintaimu," ucap Bumi saat gadisnya kini sudah ada dalam dekapannya. Obrolan ringan usai makan malam menjadi hal biasa terjadi dalam keluarga Rahardian. Godaan pun tidak lepas pada Bumi dan Kahyangan yang sedari tadi tidak melepas genggaman mereka. "Kapan mau nyusul si kakak?" tanya Opa sambil menepuk bahu cucu kebanggaannya. "Doain Opa," sahutnya malu-malu, apalagi saat dia melihat Reza tersenyum kecil kepadanya. Sungguh, terlihat manik mata bapaknya itu penuh rasa khawatir. "Selalu, Opa akan doakan kalian semua yang terbaik." Semuanya tersenyum penuh rasa bahagia. "Kamu suka?" bisik Bumi saat keduanya mengambil minuman. "Suka, ini sangat kekeluargaan, dekornya cantik banget," ucap Kahyangan sambil mengedarkan pandangannya. "Tempatnya gimana?" tanya Bumi lagi. "Indah, aku suka semuanya Bu." Bumi meraih tangan gadis kesayangannya. Dia cium punggung tangan itu dengan begitu lembut. "Aku harap kita bisa menikah di sini. Doaku selalu sama," lirih Bumi. Pemuda itu sangat mendamba lewat sorot matanya. "Meski kita bukan di iman yang sama, tapi amin kita selalu sama. Aku mengaminkan doamu itu," jawabnya sambil tersenyum. Andai batas itu bisa aku gapai." Kahyangan tertawa melihat Bumi yang membuang napas kasar. Baginya pria itu sangat menggemaskan saat mengeluh tentang perbedaan mereka. Kahyangan hanya anak Tuhan yang masih percaya dengan segala firman-Nya. Bagaimanapun, imannya masih kuat sampai saat ini, meski Bumi seringkali merengek kepadanya. Kedewasaannya karena hanya tinggal berdua dengan sang ibu menjadikan ia pribadi yang selalu tenang dalam menghadapi setiap masalah, termasuk kisah cintanya yang rumit dan tidak berujung.
Di mana restu dua keluarga sudah dalam genggaman, justru Tuhan yang menjadi penghalang. Kamu adalah laki-laki yang mengajariku titik tertinggi mencintai, yaitu mengikhlaskan. Kamu membuatku jatuh cinta sejatuh cintanya. Kamu juga laki-laki yang aku cintai secara tiba-tiba dan melepasnya secara terpaksa nanti. Usai makan malam dan berbincang dengan keluarga, akhirnya semua sepakat mengakhiri acara dengan pulang ke hotel, karena esoklah puncak acara yang sesungguhnya dimulai, sebuah resepsi pernikahan cucu dan anak pertama pewaris utama Rahardian. "Besok mau jemput ibu jam berapa?" tanya Bumi saat keduanya sudah ada di dalam mobil. "Enaknya pas malam apa sore?" Kahyangan meminta pendapat. "Sore itu masih acara keluarga dan tamu bisa kayaknya. Kalau malam baru deh acara khusus teman-teman sama koleganya papa juga opa," balas Bumi. "Ya udah sore aja kalau gitu." "Oke," saut Bumi sambil mengusap kepala gadis kesayangannya itu. Mobilnya ada di urutan keempat setelah mobil orang tua dan mobil pengantin yang kini mulai masuk ke dalam area hotel milik keluarganya. Bangunan mewah pencakar langit yang menjulang tinggi, gagah dan juga kokoh. "Kita nginep di sini?" tanya Yayang. "Iya, kenapa? Kamu satu kamar sama adek, nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa, aku malah seneng kalau ada temannya," jawab Kahyangan dengan senyum yang selalu menjadi candu untuk Bumi. "Gadis pintar," puji pemuda itu sebelum akhirnya mereka turun dari mobil. Semua kembali berkumpul di lobi hotel yang sudah disterilkan 30 menit sebelum sang pemilik datang. "Kamar kita ada di lantai biasa, kecuali kamar kakak ya," jelas Reza. Dia menggelengkan kepalanya saat melihat sang putra bagai cicak yang terus menempel pada istrinya. Tring, pintu lift terbuka. Kini saatnya semua berpencar ke dalam kamar masing-masing. Begitupun Kahyangan dan Bumi. "Aku masuk ya sayang," ucap Kahyangan saat Bumi mengantarkannya sampai di depan pintu. "Iya, bersihkan dirimu lalu istirahat," pesan Bumi. "Kamu juga ya," balas Yayang. Bumi mencium kening Kahyangan sebelum gadis itu akhirnya hilang dari balik pintu. "Dek, mau kamu atau kakak duluan yang mandi?" tanya Yayang kepada si bungsu yang duduk di salah satu sofa. "Kakak dulu, aku capek," jawabnya lemas. "Mau kakak ambilkan minum?" tawar Yayang saat melihat calon adik iparnya itu begitu lemah. "Gak usah, makasih kak." Kahyangan hanya mengangguk lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tak butuh waktu lama, kini dia sudah keluar dengan pakaian lengkapnya. Piyama setelan polos berwarna biru dongker sudah membalut tubuh tinggi semampainya. Di usianya yang sudah menginjak 20 tahun, dia memang terlihat begitu dewasa. Sangat serasi dengan Bumi yang cenderung pendiam dan dingin. Gadis itu memang lebih tua 1 tahun lebih dari si kembar, jadi jangan salah jika sikapnya jauh lebih ramah dan tenang. Kahyangan tersenyum saat melihat cahaya justru sudah terlelap dengan nyenyaknya tanpa mandi terlebih dahulu. Dia hanya berganti pakaian dengan model dress piyama bermotif kartun kucing. Baru mau diajak ngobrol malah udah mimpi, kekeh Kahyangan yang berdiri di sisi tempat tidur. Tubuhnya tersentak kaget saat merasa ada tangan melingkar di perut ratanya. "Ngobrolnya sama aku aja," bisik Bumi. Kahyangan langsung memutar tubuhnya agar keduanya bisa saling berhadapan. "Kok di sini?" tanya gadis itu yang sudah mengalungkan tangannya di leher sang kekasih. Kangen banget. Kalau mau bohong harus banyak belajar, Bu," ejak Yayang yang merasa gemas dengan wajah sendu Bumi jika sedang bermanja kepadanya. "Aku gak bohong, aku beneran kangen,"
tegasnya yang lalu membawa Kahyangan ke balkon hotel. Kita pacaran dulu sebelum tidur, kekeh Bumi saat mereka sudah ada di bawah langit malam dengan hanya ada beberapa bintang yang menemani bulan purnama. Bagus banget, gumam Kahyangan dengan mendongakkan wajahnya ke langit. Iya, apalagi kalau ada kamu. Kahyangan menoleh, lalu mencubit pipi Bumi yang sedang tersenyum menggoda kepadanya. Mulai deh, diam-diam pinter gombal juga, ejek Kahyangan yang sudah tersipu malu. Ya ampun, apa perlu bukti? Tanpa menunggu jawaban dari kekasihnya itu, dia langsung menarik tubuh Kahyangan dalam pelukannya. Perlahan namun pasti, bibirnya kini kembali mendarat sempurna di bibir Hanum pemilik hatinya. Rasa manis bercampur hangatnya nafas yang sang kekasih kini seakan menjadi candu baginya. Bumi terus menyesap lembut daging kenyal itu penuh dengan perasaan. Getaran ponsel Kahyangan membuat ciuman mereka mau tidak mau harus berhenti. Siapa? Tanya Bumi. Hujan? Kita cari kakak, ajak Bumi saat tahu air tidak ada di kamarnya. Dia yang sedang menikmati malam di bawah sinar purnama pun bergegas bangun meninggalkan balkon hotel. Cari kemana? Tanya Yayang saat tangannya sudah ditarik. Entah, sekalian saja jalan-jalan, kekeh Bumi sambil membawa gadis itu dalam rangkulannya. Ambil kesempatan kayaknya, goda Kahyangan yang hanya dibalas angguk tawa oleh Bumi. Keduanya pun masuk ke dalam mobil sport milik si tengah. Kereta besi mewah itu siap membelah jalan ibu kota yang hampir tengah malam. Kita mau kemana? Tanya Kahyangan lagi. Dia yang sudah merasa kantuk hanya bersandar dengan santai. Ke rumah opa. Jawabnya singkat. Yakin ada di sana? Banget, balasnya dengan tegas. Mobil berhenti di garasi rumah utama setelah penjaga membukakan gerbang yang menjulang tinggi. Keduanya langsung masuk ke dalam sambil bergandengan tangan menapaki satu persatu anak tangga menuju lantai 2 bangunan megah itu. Ceklek. Pintu kamar dibuka oleh Bumi dengan sedikit kasar. Senyum kecil terukir di sudut bibirnya, namun tidak dengan Kahyangan. Gadis itu menggelengkan kepalanya karena terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Maksudnya apa ini? Tanya Kahyangan. Sudah aku duga, kakak pasti pulang karena dia nggak bisa tidur tanpa bantal pisangnya. Sesampainya di hotel, Air langsung masuk ke dalam kamar pengantinnya yang berbeda lantai dengan kamar keluarganya. Dia membuka pintu dengan sangat pelan, sambil mengedarkan pandangan mencari sosok sang istri yang sudah dia tinggalkan di malam pertama mereka. Jan, Hujan, panggil Air. Hujan, teriaknya lebih keras. Iya, Ai, sahut Hujan. Air membuang nafas kasar. Perasaannya sedikit lega saat mendengar suara istrinya. Derap langkah kaki jelas terdengar di telinga pemuda 19 tahun itu. Ia pun langsung menoleh saat bahunya disentuh. Jan, maaf, ucap Air dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Gak apa-apa, santai aja, sahut Hujan. Dia ternyata tidak ambil pusing tentang kejadian semalam. Lo gak marah gue tinggal? Tanya Air bingung dengan sikap sang istri, bagai tidak terjadi apa-apa. Enggak, kenapa harus marah? Kan lo tidur di rumah, bukan tidur sama perempuan lain. Jawabnya dengan senyum yang ternyata mampu menghangatkan hati Air. Bumi gak bawa pisang, dari Air sambil menunduk. Iya, gue tahu, lo gak bisa tidur kan kalau gak ada pisang sampai harus bela-belain pulang tanpa kabarin gue dulu. Air menganggukkan kepala, membenarkan semua ucapan sang istri. Kalau ada pisang, gue gak akan ninggalin lo lagi kok, sumpah. Janjinya dengan senyum lebar sampai terlihat semua deretan gigi putihnya. Iya, nanti besok-besok pisangnya diikatnya di leher lo, biar gak ketinggalan, kekeh Hujan. Kemudian dia berlalu menuju sofa. Ih, kok lemungnya gitu sih? Dengus Air kesal, tapi dia ikut mengekor di belakang Hujan dan duduk di sebelahnya. Ai, gue mau tanya sesuatu. Tanya aja, jawab Air. Dia memeluk Hujan dari samping sambil menciumi pipi kiri sang istri
yang menurutnya begitu kenyal. Kasih gue mahar banyak banget, apa itu nggak berlebihan? Tanya hujan, karena dia sama sekali tidak tahu soal mahar yang akan dia dapatkan saat akad nikah kemarin. Enggak, itu kan gue kasih sesuai kebutuhan lo. Jangan hujan deres. Gue kasih lo seperangkat alat sholat dan Al-Qur'annya. Ya gue berharap lo jadi istri soleha. Gue kasih lo mobil karena mobil lo itu udah gak enak banget dipakainya. Dan gue kasih lo rumah sakit karena lo itu calon dokter. Masa ya gue beliin lo restoran? Jawabnya santai. Masalah uang sih ya itu buat pegangan lo aja. Tambahnya lagi. Tapi kan kemarin gue cuma minta lo ucapin kalimat kerupuk, nyamuk, dan terharu, kata hujan sambil mengulum senyum. Besok-besok jangan minta itu lagi. Gue sakit kepala belajar ngomong kayak gitu. Untung bisa, sautnya kesal. Coba sekarang ucapin lagi, gue mau dengar. Jada hujan, dia begitu menikmati raut wajah kesal suaminya. Ogah. Hujan tertawa, sedangkan air hanya tersenyum. Semoga apa yang gue kasih itu bermanfaat dan gak sia-sia buat lo. Maaf ya, adanya cuma itu. Lirih air. Hujan langsung terdiam. Kini dia mulai membalikkan tubuhnya agar keduanya saling berhadapan. Itu udah lebih dari cukup, Ai. Maaci ya, suami gantengku, ujar hujan sambil mengusap kepala air dengan gemas. Air yang tercengang diperlakukan seperti itu oleh sang istri, akhirnya berteriak histeris. Ya Allah, rambut gue yang diacak-acak. Kenapa hati gue yang berantakan? Hujan yang baru sampai selesai memakai gaun pengantinnya tersipu malu saat melihat dirinya sendiri di sebuah cermin besar, apalagi saat mertuanya juga memandang takjub akan kecantikannya yang begitu alami dan natural. Gimana? Udah siap belum? Tanya Melisa saat memasuki ruang ganti dan make up secara acara resepsi pernikahan air dan hujan yang akan berlangsung kurang lebih 30 menit lagi. Sudah nyonya? Jawab MUA yang bertugas merias hujan yang sang menantu baru Radian. Sempurna sayang, kamu benar-benar cantik luar biasa, bisik Melisa penuh haru. Kami tunggu di luar ya, ucapnya lagi sebelum meninggalkan ruangan tersebut. Hampir 1 minggu ini, Melisa adalah orang paling sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Sikap yang wajar bagi seorang ibu saat sang anak sedang melangsungkan hari bahagianya. Saking sibuknya bahkan Reza terus mengeluh kesal karena Humairahnya akan beralasan lelah saat ia ingin berpatroli di hutan belantara milik istri tercintanya. Semua keluarga inti sudah berkumpul di ballroom hotel, hanya tinggal menunggu pasangan pengantin keluar dari ruang make up. Air menggandeng hujan menuju pelaminan yang sudah didekor seindah dan secantik mungkin. Sungguh, ini adalah pesta pernikahan termewah yang tidak mungkin terlupakan. Lo harus tahan berdiri sampai malam, bisik air kepada sang istri yang terlihat begitu cantik dengan gaun putihnya. Emang banyak banget tamunya? Tanya hujan. Banyak lah, teman-teman dari TK gue undang semua. Serius loh? Tanya hujan tidak percaya. Iya, biar gue balik modal, kekeh pemuda itu yang langsung mendapat cubitan panas di perutnya. Sakit woi, cetas air sambil mengusap perutnya yang terasa panas. Jangan galak-galak apa Jan? Pintanya dengan wajah menyedihkan membuat hujan merasa gemas pada suami cengengnya itu. Pasangan pengantin kini sudah berdiri di singgasana bersama dengan kedua orang tua mereka. Tapi tidak dengan hujan, gadis itu didampingi oleh bunda dan kerabat lainnya. Berasa mimpi, gumam hujan berkali-kali gadis itu memejamkan mata dan membukanya kembali karena takut jika ini hanya khayalan semata, tapi sialnya ini justru benar-benar kenyataan. Kalau lapar bilang ya, jangan sampai pingsan, pesan air dengan tangan masih saling menggenggam. Emang kenapa kalau gue pingsan? Tanya hujan. Ya kali lo pingsan pakai baju begini, gue kan entar ribet gendongnya. Lo mau gue seret?
tertimpal air. Plak, pemuda itu laki-laki menjadi korban pukulan sang istri. Udah gue bilang, Jan, jangan galak-galak, sentak Air. Kali ini dia mengomel sambil mengusap lengannya. Baru sehari jadi istri, jangan sampai lo gue laporin ke polisi atas kasus KDRT sama suami ganteng lo ini, sentaknya kesal. Mulut lo nggak ada akhlak, sahut Hujan. Tapi tetap ganteng kan? Kakaknya lalu mencium pipi kiri Hujan yang sedari tadi seakan menggodanya untuk disentuh. Keributan kecil dan selisih paham sudah biasa terjadi di antara mereka. Air yang selalu kesal dengan sikap cuek Hujan seringkali terpancing emosinya untuk mengomel, tapi anehnya sikap Air tidak pernah membuat Hujan marah atau kesal. Dia justru selalu ingin terus menggoda bayi buaya cengengnya itu. Kalau nanti tamunya cowok, jangan salaman ya, pesan Air kepada sang istri. Emang kenapa? Kan cuma salaman saja, kata Hujan. Gak boleh, sejak kemarin lu kan udah jadi hak milik gue, tegasnya tidak ingin dibantah. Cih, segitunya, cibir Hujan. Berarti lo juga kalau tamunya cewek gak usah salaman, biar kita impas, balas Hujan tidak mau kalah. Gak bisa gitulah, sama cewek tuh harus sopan, gak boleh dicuekin, nanti mau bacir jatuhnya, dosa, sahut Air. Hujan yang mendengar jawaban dari suaminya itu pun langsung membulatkan kedua matanya sambil bersiap mendaratkan pukulan lagi ke tubuh pemuda itu. Ayo, mau apa lo? Tanya Air yang sudah menggeser duduknya. Au, pekiknya saat lengannya kembali menjadi sasaran. Sekali lagi berani mukul gue cium lo tanpa ampun.